Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Hilyah Thalibul Ilmi dengan syarah yang saya ambil sebagiannya nanti dari kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin ke-39 di halaman 85 di buku yang kita pakai. Penulis berkata, husnus su'al. Di antara adab seorang penuntut ilmu yang harus dia perhatikan adalah husnus su'al, yaitu melontarkan pertanyaan dengan baik. Memberi pertanyaan di dalam majelis dengan cara bertanya yang baik. Saya bacakan. Iltazim adabal mubahathati min husni su'al. Fal istima' fa sihhatil fahmi lil jawabi. Wa iyyaka idza hasala al jawabu an taqul lakin asy-syaikhu fulanan qala li kadza aw qala kadza. Fa inna hadha wahnun fil adabi wa darbun li ahli ilmi bi ba'dihim bi ba'd. Fahdhar hadha. Wa in kunta labudda fa'ilan fakun wadihan fi su'ali wa qul ma ra'yuka fil fatwa bi kadza wa la tusammi ahadan. Pegang teguhlah adab dalam mengkaji ilmu, seperti engkau melontarkan pertanyaan dengan cara yang baik, lalu mendengar jawabannya, memahami dengan benar apa yang dijawab. Ya. Ada terjemahan di situ yang berlebihan. Ada kata-kata dan menjawab, antum coret. Memahami dengan benar dan menjawab dan juga dicoret, karena tidak ada di kitab asli. Ketika engkau memperoleh jawaban, maka jangan mengatakan, tapi Syekh Fulan pernah mengatakan kepadaku begini, dia mengatakan begitu. Ini merupakan kekurangan ditinjau dari sisi adab dan satu bentuk upaya membenturkan satu ulama dengan ulama yang lainnya. Hati-hatilah terhadap hal yang seperti ini. Jika engkau harus melakukannya, maka hendaklah engkau melontarkan pertanyaan dengan jelas dan katakan, bagaimana pendapat Anda tentang fatwa yang mengatakan begini, tanpa menyebutkan nama seorang pun. Perhatikan jemaah. Di antara adab seorang penuntut ilmu, ketika dia mengkaji ilmu, lalu ada yang dia tidak pahami, maka hendaklah dia bertanya. Adalah salah pula apabila ada seorang penuntut ilmu selama kajian tak pernah sekalipun bertanya. Dan saya dapati banyak dari ikhwan yang begitu. Saya kenal sejak 4 tahun lalu, sampai hari ini belum pernah sekalipun dia tanya di kajian, mau pakai kertas atau pakai lisan. Entah apakah mungkin dia paham semuanya, ataukah dia malu bertanya. Tapi ketika saya tanya, dia katakan, saya takut ketika saya bertanya lalu Ustadz bertanya balik. Ya, maksud antum bagaimana? Ketika sudah begitu saya jadi grogi, karena saya ini nggak biasa bicara depan umum. Ya, tapi itu harus dilatih. Jangan malu untuk bertanya. Yang dibahas oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid dalam bukunya ini, kalau seandainya butuh bertanya, maka bertanyalah dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Pertama, lontarkan dengan kalimat yang baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, caranya misalnya engkau mengucapkan ahsanallahu ilaik. Tapi kalau di Indonesia mungkin itu bukan biasa, nggak pernah. Ahsanallahu ilaik ya Syekh. Kami kalau di kajian para masyayikh begitu. Ahsanallahu ilaik artinya semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Lalu bertanya,
Misalnya kami mengatakan Ahsanallahu ilaikum. Dia mengatakan tafaddal. Syekh, ma ra'yukum fi kadza wa kadza. Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang permasalahan ini dan itu? Jadi kami memulai biasanya di kajian para ulama dengan ucapan Ahsanallahu ilaikum. Mungkin kalau di Indonesia kita tidak mengucapkan demikian, maka gantilah dengan perkataan yang semisal. Kalau di Indonesia, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, seingat saya, kalau tidak beliau atau Syekh Ali Hasan yang pernah menyebutkannya, beliau mengatakan di Indonesia itu ada sebuah adab yang baik, yang banyak ditiru di Universitas Islam Madinah. Apa itu? Suka angkat tangan ketika hendak bertanya atau keluar. Mau bertanya, angkat tangan. Kalau mau keluar meninggalkan majelis pun demikian, angkat tangan lalu kemudian mereka keluar. Ini adab yang baik yang banyak negara-negara lain di kampus yang menirunya. Maka ini bisa jadi percontohan kalau kita di pengajian kita di Indonesia. Kalau seandainya antum ingin bertanya, maka antum angkat tangan. Misalnya saya bertanya, siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Dan jangan ngomong dulu sebelum ditunjuk. Ya, silakan. Setelah ditunjuk silakan baru mengucapkan. Ustaz mau bertanya. Ya. Kalau zaman sekarang ada perkataan kalau di kertas, Assalamualaikum Ustaz, afwan mau bertanya. Meskipun afwan itu kan artinya maaf. Antum salah apa kok minta maaf? Kan mau bertanya. Ucapkan saja Assalamualaikum, Ustaz ingin bertanya. Ini cara melontarkan pertanyaan yang baik. Yang kedua, ketika ustadznya menjawab, maka antum harus mendengar. Di sini kata Syekh, ya, husnul istima', kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Amma an taqula ya Syekh, ahsanallahu ilaik, ma taqulu fi kadza wa kadza, wa anta taltafitu li zamilik wa tuhaddithu fa hadza la yasluh. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya mendengar adalah engkau bertanya, setelah itu mendengar dengan baik-baik. Wajahmu ke arah gurunya. Tidak benar apabila engkau mengatakan Syekh, ahsanallahu ilaik, atau Ustaz saya mau bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang ini dan itu. Ketika ustaznya menjawab, antum malah ngobrol sama orang di sebelahnya, di sebelah antum. Ustaz mau bertanya, apa hukumnya ini Ustaz? Waktu saja mengatakan anu dan anu, antum malah bilang, bukan apa aku bilang. Itu kan, dan malah mengomentari jawaban gurunya. Dan ini sering kita dapati, afwan, khususnya di bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Di kajian-kajian saya sering dapati ada bapak-bapak yang kau tanya, habis tanya, lagi kita jawab, lagi ke wajah kita ke arahnya, dia malah ngobrol dengan orang di sebelahnya. Ya, ini mau dijawab atau enggak? Begitu. Yang ketiga, ketika antum bertanya, maka pahami dengan baik. Kata Syekh Utsaimin, sihhatul fahmi li jawab. Fa ba'du talabati idza sa'ala wa ujiba tajiduhu yastahi an yaqula la afham. Imma an altaqiya bi syaikhi maratan thaniyah aw laysa min al-lazimi an afhamha wa lastu mimman lam yarfudhu min al-ilmi illa hadhihi al-mas'alah. Kata Syekh Utsaimin, memahami dengan benar artinya ketika antum bertanya lalu ada yang menjawab, yaitu ustadznya, maka antum betul-betul fokus untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Saya katakan jangan sampai gagal paham. Sering saya dapati ada sebagian ikhwan, ketika dia bertanya, saya menjawab. Kadang-kadang dia mendengarkannya sambil menulis apa yang saya sebutkan. Ketika saya cross check balik, dia menyimpulkan dengan kesimpulan yang tidak sama dengan saya bicarakan. Misal, saya pernah menyebutkan di sebuah pengajian, ketika ditanya tentang sutroh, saya katakan hukumnya sunnah. Ketika nanti antum, misalnya antum sholat menggunakan sutroh, tapi sutrohnya berupa manusia, lalu manusianya pergi, maka ada khilaf di antara para ulama,
apakah harus diam di tempat ataukah berjalan menuju sutroh yang lain? Paham maksud saya ini? Antum sholat menghadap sutroh. Sutroh itu manusia. Si manusianya pergi. Apakah antum harus menetap di situ meskipun sholat tanpa sutroh? Ataukah antum pergi ke tempat yang lain, bergeser ke kanan atau ke kiri atau ke depan untuk mencari sutroh yang lain? Saya katakan ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan begini dengan dalil ini, sebagian ulama mengatakan begitu dengan dalil itu. Saya bertanya, paham? Paham. Setelah itu, setelah selesai kajian, saya cross check lagi, gimana tadi? Jadi gimana? Apa kesimpulannya? Dia mengatakan kalau begitu harus jalan. Saya katakan tadi saya nggak bilang begitu. Saya bilang apa? Ada khilaf ulama. Saya tidak pernah mengatakan harus jalan. Saya katakan ada khilaf ulama. Ya, dan dalam masalah-masalah fikih, kalau saya mengetahui ada khilaf dalam suatu masalah, saya akan sebutkan bahwa situ ada khilaf. Supaya apa? Supaya ikhwan itu tidak pakai kacamata kuda. Dia tahu bahwa masalah ini ada beberapa pendapat. Sehingga pada suatu kesempatan, ketika dia mengambilkan satu pendapat dan dia bertemu dengan orang pada saat yang berseberangan pendapatnya, dia tahu bahwa dia tidak boleh gontok-gontokan. Dia tahu bahwasanya ada khilaf di antara para ulama dalam masalah itu, sehingga harus ada ruang di dalam dadanya untuk toleransi. Paham jemaah? Nah, memahami dengan benar salah satunya adalah betul-betul antum serap apa jawaban ustadznya. Apa jawabannya, apa dalilnya. Kalau ada khilaf, pendapat satu mengatakan apa, dalilnya apa, pendapat kedua apa dengan dalil apa. Jangan antum cuma ambil satu saja. Saya ingat Senin lalu kajian buku yang tadi itu, bayar utang ibadah. Sebelum memulai kajian, saya sebutkan siapa yang bisa jawab maka dapat hadiah. Saya tanya, apa hukumnya orang yang tidak sholat karena malas? Kafir, munafik. Kafir, munafik, kafir, munafik. Lalu satu orang menjawab, karena sudah ada isyarat sebelumnya. Ada khilaf ulama. Nah itu yang benar. Karena pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa orang yang tidak sholat karena faktor malas itu ada khilaf ulama. Apakah dia kafir atau tidak? Sebagian mengatakan kafir, sebagian mengatakan tidak. Dan pendapat yang lebih kuat adalah meninggalkan karena malas hukumnya kafir apabila dia meninggalkannya mayoritas dari seluruh sholatnya. Mayoritas dari sholat-sholatnya. Ya, bila meninggalkannya satu kali saja, maka ini tidak lantas dihukumi kafir. Saya nggak mau panjang lebar di situ. Yang saya ingin antum pahami adalah kalau antum bertanya, maka apa jawaban ustadznya? Usahakan 100% dari apa yang dia sebutkan antum serap semuanya. Jangan dipotong. Jangan cuma nanti memotong sedikit jawaban saja. Ya. Yang keempat adalah ketika engkau memperoleh jawaban, jangan pernah mengatakan, tapi Syekh Fulan bilang begini. Kalau di kita sini, Ustadz, apa hukumnya anu? Anu. Tapi Ustadz anu bilang gitu. Ya. Ini merupakan kekurangan dari sisi adab. Dan ini termasuk upaya membentur-benturkan antara Ustadz yang satu dengan Ustadz yang lain. Dan yang seperti ini merupakan adab yang jelek. Ya. Ini yang keempat berarti. Jangan pernah mengatakan, tapi Ustadz Anu bilang begitu. Saya berikan 2 contoh. Kejadian suatu hari di bulan Ramadan. Ya. Ada ikhwan datang kepada saya dan berkata, Ustadz, kalau antum jadi kan gini, kalau di 10 hari terakhir di sebagian masjid kan orang melaksanakan tarawih. Setelah tarawih nanti tengah malam ada kloter 2 untuk melaksanakan tahajud. Tahu? Kemudian ada ikhwan yang mengatakan, Ustadz, apa hukumnya kalau setelah tarawih kemudian kita witir, terus malam kita mau ikut tahajud kloter 2. Boleh atau tidak?
Saya katakan boleh. Ikhwan itu mengatakan bagaimana dengan witirnya? Saya katakan setelah tahajud tidak boleh witir lagi. Karena antum telah melaksanakan witir setelah tarawih. Dan Rasulullah SAW mengatakan la witrani fi lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Maka antum kerjakan tarawih sampai selesai witirnya bersama imam, dan insya Allah antum dapat pahala sholat semalam suntuk. Lalu kemudian malam antum mau bangun untuk tahajud, silakan, tapi tidak ditutup dengan witir yang kedua. Ikhwan ini mengatakan, tapi Ustadz, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi Ustadz Fulan, dan dia menyebutkan di depan saya dengan namanya. Tapi Ustadz Fulan mengatakan witir yang tadi setelah tarawih harus dibatalkan dulu kalau mau ikut tahajud lagi. Caranya witir dulu 1 kali di depan, supaya witir tambah witir, ganjil tambah ganjil, jadinya apa? Genap. Nanti tahajud, setelah tahajud witir lagi. Jadi witir berapa kali? 3 kali. Paham ini jemaah? Maka saya katakan kepadanya, 1, bila antum sudah dapatkan satu masalah, antum dapati itu, dan antum ingin membandingkan dengan pendapat ustadz yang lain, maka jangan sebut namanya. Karena potensi mengadu domba. Bila ternyata dia berteman, maka antum mengadu domba. Bila ternyata dia musuhan, maka memperlebar jarak lagi. Ya. Saya katakan, nanti saya tanya ustadznya, seperti yang antum bilang atau tidak. Lalu saya datang ustadz yang disebut. Ya, saya katakan, ustadz, si Anu bilang bahwa antum bilang, katanya habis witir, terus witir, mau tahajud lagi, witir dulu supaya jadinya batal witirnya. Setelah itu nanti setelah tahajud witir lagi. Ya. Begini Ustaz, kalau apa yang Anda pahami, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Manakala sudah witir lalu mewitirkan lagi, terus nanti witir lagi, ini bukan 2 kali witir dalam satu malam, tapi apa? 3 witir dalam satu malam. Justru semakin salah. Padahal Nabi mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian Ustaz, apa yang Anda pahami bahwa apa ibadah yang sudah sah maka tidak bisa dibatalkan lagi. Sudah sah witirnya tadi, sah atau tidak sah. Terus mau dibatalkan, tidak ada dalil tentang pembatalan ibadah yang sudah sah. Ya. Sudah sah, selesai, kemudian mau dibatalkan dengan ibadah yang lain, tidak ada dalil. Dan saya dapat ini di Sahih Fiqh Sunnah. Pendapat yang seperti ini pendapat yang salah. Ustaz itu mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya dia sependapat sama saya dengan apa yang saya sebutkan. Ya. Saya tidak terlalu ingat bagaimana kelanjutannya. Kemudian saya datangi ikhwan yang tadi pindah-pindah omongan. Saya bilang, saya sudah tanya Ustaz itu bilang mengatakan seperti yang saya bilang. Ya, dia sebenarnya condong pendapat yang ini. Mungkin antum dengar satu pendapat lalu antum simpulkan dengan menurut antum. Padahal dia hanya menyebutkan beberapa pendapat dan itu salah satu pendapat. Bukan itu pula yang dia rojihkan. Paham ini jemaah? Ini namanya minda-minda omongan dan mengatakan tapi si Ustaz Anu bilang anu, Ustaz Anu bilang anu. Contoh yang kedua, dan saya sudah pernah contohkan di sini, mungkin antum bosan dengarnya. Karena contoh ini adalah contoh yang paling real yang pernah saya alami sendiri. Ketika saya mengisi di sebuah pengajian, saya ingat Sabtu subuh di Masjid Namirah tahun 2011. Ketika saya mengisi pengajian, ada seorang laki-laki duduk dekat tiang. Sepanjang pengajian dia sibuk bicara dengan orang di sebelahnya, ribut. Kadang-kadang orang yang sedang pengajian menoreh ke arahnya karena merasa terganggu. Setelah selesai pengajian, saya bertanya, adakah yang ingin bertanya? Maka orang inilah yang pertama kali angkat tangan. Sudah sering dengar ya? Tapi gak apa-apa kan diulang lagi. Siapa yang mau bertanya? Dialah orang yang pertama angkat tangan pada sepanjang kajian. Dia yang paling ribut sendiri. Dan ketika dia sudah begitu, ini ada qorina, ada indikasi, nanyanya nggak serius. Ini bertanya bukan niat betul-betul ingin tahu. Nah, saya ingin beritahu kepada antum, siapa tahu suatu saat antum jadi ustaz. Ustaz Ilham. Misalnya 10-20 tahun lagi ya. 10 tahun lagi jadi ustaz.
ada perlakuan yang mirip-mirip kepada antum. Antum menjelaskan, di belakang situ dia ribut. Pas antum mengatakan, siapa yang mau bertanya, dia yang pertama angkat tangan. Maka ketahuilah, itu indikasi niat jelek. Maka antum harus siap-siap. Paham ini? Orang itu bertanya, saya mau bertanya, apa hukumnya berwudu dengan air bekas mandinya Nabi? Dengan dari intonasi, itu sudah bisa terbaca bahwa ini bukan mau tanya. Dari wajah, mimik, cara pandang mata, kita bisa tahu. Ini niat bukan niat tanya. Ada sesuatu di baliknya, yaitu ingin mengetes saja. Maka nanti antum kalau ngisi pengajian, suatu saat antum lihat matanya, cara mimiknya, kemudian intonasinya, nanti akan kelihatan ini orang betul-betul mau cari ilmu ataukah cuma mau mengetes ilmu antum. Maka siap-siap. Apa yang saya katakan kepadanya? Ini tekniknya. Kalau ada yang bertanya kepada antum dengan cara mengetes, maka jawaban antum bikin gantung. Jawabnya apa? Menggantung. Jangan dijawab sebagaimana yang dia inginkan. Antum bikin beberapa pilihan. Maka saya jawab, berwudu dengan air bekas mandi Nabi. Begitu Pak? Iya. Berwudu dengan air bekas mandi Nabi itu melazimkan Nabi mandi di atas sebuah baskom. Yang ketika dia bermandi, airnya tertampung pada baskomnya. Selesai dari mandi dia keluar. Lalu baskomnya dikeluarkan, lalu orang menggunakannya sebagai apa? Air wudu. Kan berwudu dengan air bekas mandi Nabi. Antum bisa bayangkan itu? Berarti mandinya Nabi ditampung. Lalu saya katakan, kalau seandainya maksudnya Bapak begitu, maka saya jawab, saya nggak tahu. Saya belum pernah dengar hadisnya. Tapi kalau maksudnya Bapak sebenarnya kata-kata saya sebenarnya adalah itu kan menunjukkan bahwa saya menebak ada maksud lain pada pertanyaannya. Tapi kalau maksudnya Bapak adalah bagaimana hukumnya mengambil berkah dari air bekas wudunya Nabi, maka saya katakan iya, benar, bisa, dan para sahabat melakukan itu. Mereka berebutan percikan air wudunya Nabi. Maka setelah selesai saya jawab, orang itu mengatakan, yang benar boleh. Saya katakan kepada antum, jangan tanya balik. Waktu dia bertanya dan kayaknya ngetes, antum jangan bilang gini, Bapak, saya mau tanya dulu, Bapak itu ngetes kah apakah? Nggak usah ditanya. Karena seolah-olah kalau kita bilang, Bapak ini ngetes kah? Dia jawab, ya enggak lah. Bagaimana? Ketika dia menafikan perdugaan antum, ya, maka antum terjebak pada apa yang diinginkan pada kita. Ingin menjatuhkan kita. Karena kalau seandainya jawabannya salah, seperti dia tadi, yang benar boleh. Itu kan maksudnya apa? Untuk menjatuhkan. Ya. Kemudian dia sebutkan nama ustadz yang lain. Dan ini saya dengar dari Ustadz Anu. Disebutkan pula namanya. Ya. Dan ini sama persis. Tapi Ustadz Anu bilang Anu. Ditambah adab yang tambah jelek lagi, ketika orangnya mengatakan, jamaah. Jadi ini ustadz dalam kajian. Ada dua ustadz. Ya. Karena dia mengatakan, jamaah. Kalau mau ikut kajian, ayo ikut kajian Fathul Bari Ustadz Anu, tempatnya di Anu. Jadi dalam sebuah pengajian, antum bayangkan antum ngisi pengajian, ada orang mengatakan, apa hukumnya Anu Ustadz? Nah, yang benar boleh. Nah, makanya nih jamaah, ayo ikut kajiannya si Anu. Kira-kira itu beradab nggak? Jauh kali dari adab. Ya. Dan kalau antum dapati yang seperti itu dari murid saya, kasih tahu saya. Insya Allah kalau saya tahu orangnya, saya datangi dia. Tua sekalipun. Ya. Karena saya tidak mau ada yang mencemarkan dakwah ini. Dakwah ini tidak seperti itu. Dakwah sunnah ini ngajarin orang beradab. Ketika ada yang memperlakukan seperti itu dengan representasi bahwa dia ini muridnya sih, apalagi muridnya muflih, itu mencemarkan dakwah saya karena saya tidak pernah ngajarin orang seperti itu. Ketika dia mengatakan demikian, ustadznya bilang begitu, saya datangi hari Rabunya. Karena saya bilang hari itu, Pak, saya kenal ustadz yang Bapak sebut, saya akan datangi ustadznya nanti. Saya akan cross check jawaban Bapak dengan apa yang saya tahu dengan beliau.
Setelah saya datangi hari Rabu, saya dapatkan jawaban yang sama persis dengan yang saya sebut. Gak ada seperti itu. Kalau berebutan air wudunya Nabi, iya benar. Saya katakan itulah jawaban saya. Dan Ustaz, dia mengatakan dia murid antum. Ustaznya qadarullah hanya mengatakan, oh, dia murid antum. Oh, kalau saya itu terjadi pada diri saya akan bertanya, yang mana orangnya? Tahu namanya? Naik mobil apa? Naik motor apa? Bagaimana ciri-cirinya? Saya akan kejar, saya akan cari. Karena yang seperti itu mencemarkan. Itu tanda kurang adab dan harus diajari. Jangan dibiarkan, jangan cuma bilang oh. Ya. Karena kita kajian sunnah bukan tidak mengajarkan yang demikian. Bahkan antum mungkin sering dengar di pengajian ini saya mengatakan, kalau antum adapati sebuah pengajian yang antum gak cocok, mendingan pulang. Makan, baca Quran itu lebih bermanfaat daripada antum duduk di situ untuk nunggu cari-cari yang salah. Nanti kalau yang salah, salah nih, catat, masukin di Facebook, posting, ya, atau foto ustadznya. Ustadz ini mengatakan anu dan anu. Atau apalagi kalau bertanya dengan pertanyaan ngetes, bagaimana hukumnya anu? Bagaimana hukumnya zakat profesi? Salah, yang benar sunnah, yang benar enggak sunnah itu kata Ustaz Mufli. Nah, kalau saya dapati demikian, saya akan cari orang. Ya. Jika engkau harus melakukannya, misalnya sebenarnya antum bukan mau ngetes, tapi antum pernah bertanya kepada ustadz yang lain dan ustadz itu menjawab yang bagi antum masih ragu. Karena misalnya ustadznya mengatakan sesuatu tanpa dalil misalnya. Tapi antum yakin keilmuan ustadznya, lalu antum ingin membandingkan. Bukan dalam rangka cari yang enak, tapi betul-betul ingin mencari ilmu. Bila antum harus melakukan itu, maka katakan kepada ustadznya, Ustadz, bagaimana dengan perkataan bahwa begini dan begitu? Dan jangan sebut nama siapapun. Ustaz, tadi antum mengatakan bahwa setelah witir boleh tahajud tapi nggak boleh witir lagi. Iya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau sudah witir mau tahajud lagi, maka witir yang kedua kali supaya batal witirnya. Nanti setelah itu tahajud, setelah itu witir lagi yang ketiga. Sebutkan begitu saja. Jangan bilang kata Ustaz anu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa qila idza jalasta ila alim fasal tafaqquhan la ta'annutan." Jika engkau berada pada sebuah majelis seseorang, entah ulama atau majelisnya seorang ustaz, maka belajarlah dalam rangka antum memperoleh pemahaman. Jangan bertanya sebagai bentuk penentangan. Tambahkan di situ, jangan bertanya untuk ngetes. Jangan bertanya dalam rangka untuk mengetes. Jadi ada beberapa hal ya. Ada orang bertanya di sebuah majelis itu, satu, cari ilmu. Dua, menentang. Bertanya untuk menentang. Antum mungkin juga sering dengar cerita saya waktu saya ngisi di Sulawesi Utara. Ada manajer sebuah bank. Dia bertanya bukan untuk bertanya, tapi bertanya untuk mendebat. Tadi Ustadz mengatakan bahwa riba itu haram dan kerja bank haram. Iya. Tapi dan tapinya banyak kali. Tapi kalau nggak ada bank, nggak ada listrik. Karena PLN aja ngutang sama kami. Kalau nggak ada bank, nggak ada industri. Karena industri untuk punya modal ngutang sama kami. Kalau nggak ada bank, pedagang di pasar nggak ada. Kenapa? Untuk dagang sayur mereka harus ngutang sama kami. Itu katanya. Jadi bertanya untuk apa? Menentang. 3, bertanya untuk ngetes. Mengetes ilmu. Saya sudah jelaskan tadi. 4, bertanya untuk menyindir hadirin.
menyindir hadirin. Dan saya katakan ini pertanyaan tidak baik. Meskipun tidak separah nomor 2 dan nomor 3, tapi bertanya dalam rangka untuk menyindir sesama hadirin itu juga tidak baik. Kalau antum kenal orangnya, kenapa tidak antum datangi sendiri? Seperti kemarin malam kajian di mana? Istiqlal. Ada yang bertanya, Ustadz, mohon dijelaskan kepada ikhwan yang kalau wudu boros air. Loh, antum lihat? Kalau lihat kenapa tidak tegur langsung? Akhi, jangan boros-boros. Saya berapa kali ketemu orang wudu, kerannya betul-betul diputar pol, gitu. Ya. Maka saya bilang, saya putar kerannya, maaf, jangan terlalu besar-besar, jangan boros-boros air. Ya tegur saja. Asalkan antum menegurnya dengan cara yang baik, insya Allah orang yang terima. Ya. Nah, saya tambahkan sedikit. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berwudu itu tetap harus hemat air meskipun wudunya di sungai. Anda bayangkan itu? Sungai melimpah air. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berwudu tetap harus hemat air meskipun wudunya di mana? Di sungai. Padahal antum kalau menyebur sekalian, mandi sekalian bisa. Paham ya? Balik lagi, menyindir hadirin. Misalnya yang saya pernah dapati, ada seorang ikhwan ya, yang bercerita kepada saya di Samarinda. Ada sebuah pengajian seorang ustadz di rumah sakit Wahab Syahran. Ada hadirin yang kebetulan ikut pengajian. Kami menduga dia sebenarnya adalah keluarga pasien. Tapi kebetulan dia sholat di dalam itu pengajian, maka dia ikut juga. Kebetulan dia pakai baju bola. Maka di antara hadirin ada yang sempat-sempatnya tanya, mohon dijelaskan hukumnya sholat menggunakan baju bola. Kira-kira kalau antum di posisi yang lagi pakai baju bola, antum kira-kira apa? Apa yang antum lakukan? Aduh, gitu kan? Aku ini kayaknya. Ya. Disindir sudah. Pasti tidak nyaman. Pasti nggak nyaman. Ya. Saya pernah kejadian, kayaknya ikhwannya ada di sini dulu. Waktu saya mengisi pengajian di Namiro, saya kebetulan ngomong nih, dan misalnya pakai baju bola. Setelah kepala saya beredar, pas di muka saya ingat sekali di kanan saya lagi pakai baju bola. Saya bilang, afwan ya mas ya, saya nggak bermaksud menyindir, tapi betul-betul saya ngomong, saya nggak lihat antum tadi. Mungkin kalau seandainya saya lihat, saya nggak ngomong baju bola. Kenapa? Tidak ingin membuat orangnya jadi tidak nyaman. Mendingan dia dengar ilmu, siapa tahu dia tertarik, besok dia hadir lagi. Nanti lama-lama dia akan tahu sendiri. Minimal ikut pengajian, yang lain semua pakai baju koko, dia sendiri pakai baju bola, pasti tidak nyaman. Jadi untuk menyindir hadirin. Pernah juga ada seorang ustadz yang ada pengajian, lalu ada yang bertanya, Ustadz mohon dijelaskan tentang ikhwan-ikhwan yang masih punya TV di rumahnya. Ya, ustadz itu mengatakan, ya akhi, kalau antum tahu bahwa saudara antum punya TV dan antum tahu bahwa itu tidak baik, kenapa antum harus bicara ya di sini? Kenapa antum tidak nasihati langsung? Ya. Kecuali bila sebenarnya bukan dalam rangka menyindir, tapi antum betul-betul ingin menginginkan kebaikan untuk dirinya. 11-12, bedanya tipis. Antum ingin menyindir, kalau nyindir itu gini, ketika dijawab ustadznya dan sesuai dengan antum apa yang antum harapkan, maka antum akan mengatakan, makanya sulit. Dengar tuh. Itu kalau pengennya apa? Nyindir. Itu kan namanya nyindir kan? Ustadz, apa hukumnya pakai baju bola? Baju bola ya akhi, itu tasyabuh bil kufar. Apalagi di belakangnya ada angkanya 7, Cristiano Ronaldo. Misalnya gitu. Kita kepengennya nyindir, maka ketika dijawab dengan apa yang sesuai dengan yang kita mau jawabannya, maka kita akan bilang, makanya syukur. Gitu kan? Tapi kalau maksudnya adalah supaya menginginkan kebaikan untuknya, maka ini berbeda.
Antum bertanya bagaimana dengan sebagian ummahat yang misalnya ummahat yang masih suka selfie, bercadar tapi suka selfie, profile picture WA-nya, profile picture Facebook-nya, semua dirinya dengan cadar, matanya lentik-lentik, kasih eyeliner. Nah, karena antum tahu misalnya ada ummahatnya, niat antum bukan untuk nyindir, tapi betul-betul ingin supaya dia baik. Maka ketika jawabannya sesuai, maka antum akan mengatakan alhamdulillah, semoga Allah beri dia hidayah. Itu mirip-mirip tapi jauh. Jauhnya di mana? Di dalam hati. Yang kelima, yang terakhir, orang yang bertanya itu adalah supaya yang lain tahu dan dapat ilmu. Sebenarnya antum sudah tahu dan antum sengaja bertanya supaya yang lain dapat ilmu. Maka ini tidak mengapa. Kemarin daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, saya bertanya dengan beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya sudah punya jawaban. Bukan dalam rangka untuk menyindir, bukan dalam rangka untuk apa-apa, tapi saya ingin ustadz-ustadz yang lain juga bisa memahami dengan apa yang saya pahami. Siapa tahu apa yang saya pahami ini, dan saya yakin itu benar. Saya bertanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Saya sering diundang ke sebuah pengajian, atau saya sering diundang ke daerah lain, ke kota-kota yang lain untuk mengisi sebuah muhadarah. Manakah sikap yang lebih baik? Apakah saya langsung hadir saja dengan alasan kan kalau diundang ya udah penuhi, orang ingin dapat ilmu? Ataukah baiknya saya bertanya dulu kepada ustadz di daerah setempat, di daerah yang mengundang? Saya bertanya kepadanya, ustadz, apakah antum mengenal ada yang mengundang saya namanya si Anu, panitia Anu? Apakah saya baiknya bertanya dulu, berkoordinasi, ataukah saya langsung datang saja? Jawaban saya jelas nomor 2, yaitu baiknya koordinasi. Cross check dulu siapa yang undang, di mana tempatnya, apa baiknya materinya, baiknya datangnya atau tidak. Karena khawatirnya kami datang, setelah pulang kami menyisakan perpecahan di antara mereka. Dan Syekh alhamdulillah jawabannya kurang lebih seperti apa yang saya sebutkan. Hendaklah banyak tawasul, berkoordinasi, berkomunikasi dengan ustadz setempat. Bukan karena saya ingin yang lain tersindir, tapi saya ingin yang lain memahami apa yang saya pahami. Bahwa kalau Anda mau kemari, Anda mau ke sana, mau datang ke tempat saya, mohon ketika antum diundang, berkoordinasilah kepada kami supaya kita bisa komunikasi. Karena koordinasi, komunikasi ini penting. Siapa tahu yang mengundang antum misalnya salah tempat, atau misalnya salah materi, atau ada hal-hal yang seandainya diketahui oleh ustadz yang bersangkutan, mungkin dia akan misalnya koreksi ganti materi atau ganti tempat atau bagaimana. Ya. Kita lanjutkan setelah azan. Kita lanjutkan sedikit, masih ada tambahannya. Ibnu Qayyim juga berkata, walil ilmi sittu maratiba. Ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Pertama, bertanya dengan baik, yang sudah saya jelaskan tadi. Angkat tangan, bilang ustaz ingin bertanya. Kedua, mendengarkan dengan baik. Ketika ustadznya menjawab, maka wajah antum ke ustadznya. Jangan berbicara dengan orang sebelahnya, jangan tundukkan wajah antum untuk menulis jawabannya. Perhatikan jemaah. Manakah yang lebih efektif? Ketika antum bertanya, antum lihat wajahnya dan mendengar dulu sampai dapat kesimpulannya, ataukah antum mendengarkan langsung menulisnya? Jawabannya yang pertama. Ketika antum menulisnya, insya Allah setengah-setengah penangkapannya. Maka kalau antum bertanya, dengarkan dulu. Sudah jawabannya dapat utuh, baru antum nanti ringkas sendiri. Jangan mendengarkan sambil menulis. Insya Allah nanti penangkapannya hanya setengah saja. Ketiga, pahami dengan baik. Usahakan antum melihat ke wajah ustadznya supaya antum betul-betul pemahamannya 100%. Ya, jangan sampai menukil dengan yang bukan jawaban ustadznya. Jangan berkesimpulan dengan bukan jawaban ustadznya. Dan yang terakhir, bila ustadznya mengatakan ada khilaf, maka bilang ada khilaf. Usahakan lagi untuk mengatakan ada khilaf ulama, kata ustadz ada 2 pendapat. Pendapat 1 mengatakan anu dengan dalil anu, pendapat 2 mengatakan itu dengan dalil begitu. Keempat, menghafal. Usahakan bisa dihafal jawabannya. Kapan-kapan antum ditanya dengan pertanyaan yang sama, antum akan bisa menukil dengan baik. Kelima, mengajar.
Dan yang keenam adalah merupakan buahnya, yaitu mengamalkannya dan memperhatikan batasan-batasannya. Kata Syekh Utsaimin, baiknya nomor 6 ini jadi yang nomor 5. Nomor 5 jadi nomor 6. Apa itu? Hendaknya yang nomor 5 adalah mengamalkan dulu. Nomor 6 baru mengajarkannya. Sebagian orang ada yang setelah terima ilmu langsung mengajarkannya, dia sendiri belum mengamalkannya. Yang terbaik adalah amalkan untuk diri sendiri dulu, baru kemudian mendakwahkannya ke orang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ibda' binafsika, thumma ila man ta'ud. Rasulullah SAW mengatakan, mulai dari dirimu sendiri. Kemudian setelah itu, lanjutkan dengan orang yang ada di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa kita amalkan dalam pelajaran menuntut ilmu kita. Semoga Allah menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Dicatat duduknya kita di hari ini sebagai duduk yang berpahala. Dan semoga Allah mematikan kita dalam husnul khotimah. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Afwan Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa malas untuk membaca? Jawabannya adalah antum sanggup buku kemana-mana. Siapa tahu antum malasnya adalah pada suatu keadaan. Waktu keadaan kosong, suatu saat antum akan senang membaca. Misal, orang di zaman ini jadi kurang suka bawa buku kemana-mana karena faktor HP. Dimanapun ada dia kesempatan untuk bisa membaca atau ada kesempatan luang, mesti yang dibukanya apa? HP. Dia cari pesan-pesan. Sudah pesan dibaca, sudah dibukanya lagi. Ya. Nggak ada pesan, jelas-jelas kan notifikasinya nggak ada. Angka 1 begitu nggak ada. Berarti kan nggak ada pesan. Dibukanya lagi, mencari yang nggak ada. Ya. Padahal orang itu kan buka pesan kalau ada gitu kan? Begitu. Tapi suatu saat, pertanyaan saya, pernah nggak antum punya pengalaman, antum ingin membuka HP, HP-nya mati? Pernah? Memang HP-nya lagi lobet, nggak bisa dinyalakan. Akhirnya antum bingung mau ngapain. Pernah atau enggak? Nah, kalau antum pas lagi punya waktu, HP-nya pas mati, ada buku di situ yang antum sanggup di tas antum, kesempatan membaca. Insya Allah di-trigger satu kali, nanti next antum ingin baca lagi, dan yakinkan kepada diri antum, kalau tamat itu memberikan kepuasan tersendiri berupa ilmu. Nah, saya pun begitu. Saya lagi bikin buku. Untuk setiap kali mau buka laptop malas banget, karena sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum di sini. Ya. Kadang-kadang sudah pusing. Tunggu ada Rehan atau tunggu ada Yusuf nih balaskan. Tolong bilang Ustadz bilang Yang jawab bukan saya. Kalau antum ada bertanya lalu ada jawaban, kata Ustadz berarti itu yang ngetik, kalau nggak Rehan Yusuf. Gitu. Karena terlalu banyak pertanyaan. Saya mau mulai untuk menulis buku, itu buka laptopnya malas. Tapi sekali nanti terbuka, insya Allah betul-betul saya akan fokus mengerjakan bukunya. Maka trigger diri sendiri. Kalau antum malas, maka pancing dia dengan antum menyanggung buku. Ustadz bertanya, apakah termasuk riba jika kita menjual barang yang kita bayar dengan kekurangannya dibayar besok? Saya beli barang 1 juta, uangnya kurang 200.000, saya bayar besok, tapi langsung saya jual. Jawabannya boleh. Jika antum memang akadnya adalah akad jual beli. Antum beli barang, kurang duitnya, antum tambahin besok, sudah jadi milik antum meskipun masih cicil. Dan ada yang mau beli, maka boleh bagi antum untuk menjualnya. Tadi ada pertanyaan aneh. Mana dia? Ini. Ustaz, saya minta saran. Ada teman anak, ikhwan dan akhwat pacaran Islami. Susah sekali untuk ditegur. Apakah berdosa jika kita diajak mereka berdua berjalan dan saya diamkan pacaran Islami mereka? Itu bukan pacaran Islami, itu pacaran syaitoni. Nah, dari mana sisi Islaminya? Pacaran itu berdua-duaan, berkhulwat.
Rasulullah SAW sebutkan, tidaklah laki dan perempuan berdua-duaan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Antum mau pacaran seperti apa? Ayo. Ustaz, sedikit-sedikit, nyentuh dikit-dikit aja. Oke, Rasulullah SAW mengatakan, bila kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ayo, bagaimana lagi? Ustaz, kalau boncengan naik motor kami dikasih hijab, adakah? Kasih hijab begitu? Atau antum taruh tengah bapaknya? Antum boncengan bertiga? Ustaz, supaya nggak berduaan, saya ajak teman, jadi kami bertiga. Itu namanya ikhtilat, campur baur laki dan perempuan, dan dosa juga. Ayo, bagaimana lagi? Ustaz, kalau cium, bismillah dulu. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Begitukah? Kalau ketemu mamanya, ibu, assalamualaikum mama, belum jadi istri. Assalamualaikum mama, waalaikumsalam. Dari mana nak? Nonton ayat cinta. Di bioskop berduaan, sebelahan, laki dan perempuan, perempuannya bercadar atau berjilbab besar. Itu tidak ada pacaran kecuali syaitan. Ya. Maka kalau seandainya antum tahu lalu antum ikut di situ, ceritanya menjadi ketiganya, maka antum sudah syaitannya. Karena antum tadi mengatakan, bagaimana kalau saya ikut dengan mereka berdua? Rasulullah SAW bilang, tidaklah berduaan laki dan perempuan, bukan mahram, melainkan tiga-tiganya apa? Syaitan. Berarti syaitannya siapa? Antum yang nemeni itu. Dan itu yang disebut dengan syaitan bisu. Kata para ulama, as-sakitu 'anil munkar syaitonun akhras. Orang yang melihat kemungkaran, dia ada di situ, mengingkari tidak, pergi tidak, itulah setan bisu namanya. Setan bisu. Melihat kemungkaran, dilihat begitu saja, dinikmati, ditinggalkan tidak, menegur tidak. Ngapain? Lagi judi. Oh, nggak boleh sih sebenarnya. Tapi siapa yang menang? Itu apa? Setan bisu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.